Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar M. Salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi Prodi Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hasil review saya pada mata kuliah Elektronik Commerce materi pertemuan 1-7. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam video pembahasannya. Poin yang pertama, definisi dan kerangka kerja elektronik commerce. Perdagangan elektronik atau electronic commerce adalah hasil teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang dengan begitu cepat terhadap pertukaran barang, jasa dan informasi melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Pada dasarnya, ada 4 jenis relasi dalam dunia bisnis yang biasa dijalin oleh sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, relasi dengan pemasok, yang kedua, relasi dengan distributor, yang ketiga, relasi dengan rekanan atau partner, yang keempat atau yang terakhir, relasi dengan konsumen atau customer. Kegiatan bisnis elektronik commerce mencakup banyak hal. Untuk membedakannya, elektronik commerce dibagi menjadi beberapa tipe di antaranya. Yang bagian A, business to business, adalah jenis elektronik commerce yang dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan. Kebanyakan pedagang tradisional lebih sering menggunakan jenis ini. Kemudian yang B, business to customer, atau perdagangan antara perusahaan dan konsumen, melibatkan konsumen dalam pengumpulan informasi, pembelian barang fisik seperti buku atau produk konsumen, atau barang informasi, dalam kurung barang dari bahan elektronik dan konten digital. Kemudian bagian C, business to government atau B2G, didefinisikan sebagai perdagangan antara perusahaan dan sektor publik atau pemerintahan. Kemudian yang bagian D, customer to customer, didefinisikan sebagai perdagangan antara individu atau sektor swasta dengan konsumen. Kemudian yang bagian E atau yang terakhir, mobile commerce, merupakan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui teknologi nirkabel, yaitu perangkat genggam seperti personal digital assistant atau PDA. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang kedua, filosofi peran elektronik commerce dalam kerangka bisnis perusahaan. Pada praktisi bisnis, para praktisi bisnis mendefinisikan e-commerce sebagai cara menjual produk atau jasa internet. Tentu saja pengertian ini merupakan hal yang sangat sempit jika dilihat dari karakteristik dan potensi bisnis yang ditawarkannya. Secara prinsip, potensi elektronik commerce berada dalam sebuah spektrum dengan 2 buah titik ekstrim. Titik ekstrim pertama adalah kemampuan elektronik commerce untuk
menjadi follower dalam arti kata menirukan bagaimana bisnis konvensional dilakukan ke dalam sebuah arena baru di dunia maya. Titik ekstrem kedua, electronic commerce dikatakan memiliki kemampuan untuk mentransformasikan karakteristik bisnis konvensional menjadi model bisnis yang baru. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu mekanisme electronic commerce dalam dunia bisnis. Electronic commerce secara prinsip mekanisme kerjanya kurang lebih bisa dilihat pada gambar sebagai berikut. Pada gambar ini kita bisa melihat siklus mekanisme kerja electronic commerce yang dimulai dari customer yang menggunakan alat digital seperti smartphone, dan kemudian di akhir customer menerima barang yang telah dipesannya. Kemudian poin yang keempat, 4 tipe aplikasi electronic commerce. Tipe yang pertama yaitu e-market atau internet market. Internet market didefinisikan sebagai suatu tempat atau arena di dunia maya di mana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi secara elektronis melalui medium internet. Kemudian tipe yang kedua, customer care. Customer care adalah suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang telah dimilikinya. Kemudian tipe yang ketiga, vendors management. Vendors management merupakan kegiatan melakukan transformasi bahan mentah menjadi sebuah produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Kemudian tipe yang keempat atau yang terakhir yaitu supply chain. Supply chain adalah urutan proses atau aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari bahan mentah dibeli sampai dengan produk jadi ditawarkan kepada calon konsumen. Baik, itu dia keempat tipe aplikasi electronic commerce. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang kelima. Proses bisnis dalam kerangka electronic commerce. Proses bisnis pertama di dalam sistem electronic commerce dinamakan sebagai information sharing. Prinsip penjualan di dalam proses ini adalah untuk mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin produk atau jasa yang diinginkannya dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut. Dalam proses bisnis ada 4 aliran yang harus dikelola dengan baik, di antaranya yang pertama aliran produk, yang kedua aliran informasi, yang ketiga aliran uang, dan yang keempat aliran dokumen. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang keenam, evolusi elektronik bisnis di perusahaan Roach Hardware. Secara alami,
perusahaan konvensional yang berniat untuk mengimplementasikan elektronik bisnis biasanya akan melalui tahapan evolusi. Adapun tahapan evolusi tersebut yaitu yang pertama, Braunhauer. Pada tahapan pertama, perusahaan biasanya menggunakan internet sebagai medium untuk berpromosi atau marketing. Istilah Braunhauer sendiri memiliki makna menggunakan internet sebagai sarana untuk mengembangkan brosur elektronik. Kemudian yang kedua, customer interaktif. Pada tahapan ini, perusahaan mulai mengembangkan kemampuan aplikasi situsnya untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara perusahaan dengan konsumen. Yang ketiga, transaction enable. Tahap selanjutnya adalah pengembangan suatu aplikasi yang memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik. Paling tidak, terdapat dua jenis transaksi bisnis yang umumnya terjadi. Jenis pertama adalah mekanisme pembelian produk atau jasa oleh konsumen melalui internet. Jenis kedua adalah yang terjadi antara perusahaan dengan rekan bisnisnya. Kemudian tahapan keempat, on-to-on relationship. On-to-on relationship yaitu mekanisme yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan antara individu. Secara prinsip, yang terjadi di sini adalah mekanisme penjualan produk atau pelayanan berbasis individu yang memungkinkan masing-masing konsumen untuk berhubungan secara eksklusif dengan individu lain secara bebas. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan evolusi yang kelima atau yang terakhir, yaitu Communities of Interactors. Tahapan terakhir dalam evolusi elektronik bisnis adalah kemampuan perusahaan dalam membuat sebuah komunitas di dunia maya yang terdiri dari para konsumen dan rekan bisnis yang saling bekerja sama untuk menciptakan value di internet. Kemudian kita masuk ke dalam poin pembahasan yang ketujuh atau yang terakhir. Arsitektur bisnis dan teknologi dalam perkembangan elektronik commerce. Perkembangan teknologi elektronik commerce harus berada dalam kerangka arsitektur bisnis perusahaan. Eberhard Reisen mendefinisikan arsitektur bisnis perusahaan sebagai penggabungan antara tiga komponen besar, yaitu organisasi, proses, dan teknologi. Untuk sebuah perusahaan berskala kecil, hal ini sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan berskala menengah dan besar, di mana hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya telah sedemikian rumit, sehingga sangat sulit untuk melakukan pemahaman terhadap arsitektur
bisnis perusahaan tanpa adanya pegangan yang jelas dan akurat. Sehingga kemampuan untuk melakukan learning harus dimiliki oleh segenap stakeholder perusahaan. Lebih dari hanya sekedar knowing mengenai perkembangan teknologi informasi, berawal dari analisis klasik SWOT yang dipadu dengan berpikir secara lateral, pemilik dan pengelola bisnis harus dapat menemukan berbagai peluang bisnis yang mungkin dimanfaatkan dengan kehadiran teknologi internet dan electronic commerce. Oke, sekian dulu hasil review saya kali ini tentang materi electronic commerce. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.